Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan soal-soal dan pembahasan untuk tes PPPK tahun 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport. Dan jika Bapak Ibu lupa belum mengklik like dan subscribe, nah silakan sekarang klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai pembahasan soal-soal untuk tes PPPK yang akan channel Education and Sport sampaikan. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal dan pembahasan tentang pedagogik yang sering dan meskipun setiap guru pasti pernah mengalami tapi agak sulit untuk dihadapi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut aja ke soal nomor 1. Nelly, siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari terpendek sampai terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke terpendek. Kemampuan Nelly mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif A. Operasional formal, B. Praoperasional, C. Preoperasional, D. Operasional konkret. Jadi Nelly adalah seorang siswa yang mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan urutan panjang dari terpendek sampai terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke terpendek. Kemampuan Nelly mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang D. Operasional konkret. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Beberapa siswa Pamasdar memiliki IQ pada taraf bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, mereka mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pamasdar mengembangkan potensi terbaik siswanya adalah A. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan, B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran, C. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran, D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Jadi, untuk soal nomor 2, beberapa siswa Pamasdar memiliki IQ pada tahap bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun, pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, mereka mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pamasdar mengembangkan potensi terbaik siswanya adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Dengan demikian pilihan yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan.
Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 3. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali A. Subjektif, B. Sahih, D. Terbuka, D. Adil. Berikut ini merupakan prinsip untuk soal nomor 3 Bapak Ibu ya. Prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas. Kecuali berarti yang salahnya, yang kurang tepat adalah subjektif. Jadi kita dalam memberikan penilaian tidak boleh bersifat subjektif Bapak Ibu ya. Kita harus objektif. Dengan demikian, maka pilihan untuk soal nomor 3 ini adalah yang A, subjektif. Nah, sekali lagi kita sebagai guru dilarang melakukan atau menilai seseorang dengan subjektif. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ibu Sri sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswa. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Ibu Sri tersebut merupakan langkah A. Identifikasi masalah, B. Identifikasi kasus, C. Memperkirakan penyebab, D. Memperkirakan tindakan. Nah, jadi kita lihat pembahasannya. Ibu Sri sedang melaksanakan diagnosis kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara yang dilakukan ini untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Nah, tindakan Ibu Sri ini merupakan tindakan saat mengidentifikasi masalah. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A, identifikasi masalah. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor selanjutnya. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan indikator, B. Menentukan spesifikasi instrumen, C. Menentukan skala pengukuran, D. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Jadi pembahasan untuk nomor 5, langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan. Nah, dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 5 adalah yang D, menentukan sikap yang akan dikembangkan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 6. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah A. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal tersebut mudah. B. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. C. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. D. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. Jadi pembahasan untuk soal nomor 6 tentang pernyataan kesulitan soal adalah semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah.
Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, soal semakin sulit. Jadi, semakin besar nilai indeksnya, maka soal tersebut mudah. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang B. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin kecil. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Status sosial, B. Sosial, C. Motivasi, D. Kultural. Jadi, pembahasan untuk soal nomor 7, pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Maka tindakan guru tersebut memperhatikan aspek motivasi. Dengan demikian, maka soal yang tepat untuk pilihan yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C. Motivasi. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media poster, C. Media grafis, D. Media benda nyata. Oke, pembahasan untuk soal nomor 8, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Jadi benda-benda yang konkret, Bapak Ibu ya. Sehingga mereka merasa kurang memahami jika diberikan materi secara verbal saja. Proses pembelajaran secara verbal tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan media benda nyata, ya, konkret nyata. Jadi harus disertai dengan benda nyatanya tersebut. Jadi dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 8 adalah D. Media benda nyata. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pak Sandi merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari daerah asal peserta didik. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Etnik, B. Status sosial, C. Gender, D. Kultural. Jadi, pembahasan untuk soal nomor 9, Pak Sandi merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pelajaran tentang musik, Pak Sandi memilih lagu-lagu yang berasal dari daerah peserta didiknya. Tindakan Pak Sandi tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama kultural. Dengan demikian, maka pilihan yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Kultural. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 10. Sekaligus soal nomor terakhir, karena kita melakukan pembahasan tidak banyak, hanya 10 soal biar bisa lebih dimengerti oleh Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 10, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu menggunakan A. Program audio dan modul, B. Media komik pembelajaran dan buku paket,
C. Media audio, video, dan percobaan. D. Media ceramah atau metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Jadi pembahasan untuk soal terakhir ini, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini yang dilakukan guru masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru harus atau perlu menggunakan media audio, video, dan percobaan. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 10 ini adalah yang C. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Oke Bapak Ibu, itulah soal dan pembahasan mengenai tes PPPK khususnya pedagogik. Pada pertemuan ini pedagogik. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bagi Bapak Ibu yang akan menghadapi tes PPPK tahun 2021 ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan jika menurut Bapak Ibu bermanfaat, saya mohon silakan share video ini, silakan bagikan video ini, bisa melalui media sosial Bapak Ibu, bisa Facebook. Caranya mudah, tinggal klik aja. Di bawah video ini ada tulisan bagikan, tinggal klik bagikan, nanti akan masuk ke video, akan masuk ke pilihan kemana Bapak Ibu akan bagikan. Kalau ke Facebook akan dibagikannya, maka tinggal klik aja lambang Facebooknya. Maka nanti akan masuk ke beranda Facebook Bapak Ibu, tinggal klik posting aja. Dengan begitu maka video ini akan tersebar di Facebook Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dalam melaksanakan tes PPPK nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.